Yuk kita lanjut lagi Kak. Alam semesta dunia fana, dunia iblis magis, tingkat energi alam semesta. Saat ini, alam semesta yang besar, lapisan pertama dan lapisan kedua sempurna. Banyak ruang menyampaikan kekuatan ruang dan kekuatan waktu. Kekuatan alam semesta juga ada dalam satu ruang. Kemuliaan tanpa akhir terus mengintegrasikan alam semesta baru dari ruang Hongmeng. Dewa-dewa baru, di puncak alam semesta baru juga perlahan-lahan berubah. Ini adalah lapisan terakhir. Ketika dunia baru sempurna, alam semesta baru juga ini masalah besar. Mata Qin Yu, yang melayang di angkasa, membuka mata mereka dan alis mereka sedikit berkerut. Dengan detak jantung, Qin Yu sendiri menghilang ke ruang ini dan kembali ke kota ungu Ziwu, dewa para dewa. Di atas danau-danau di Zixuanfu, Qin Yu mengayuh danau. Qin Yu berbisik bahwa dalam radius Qin Yu sebagai pusatnya, aliran waktu tampaknya tiba-tiba dihentikan oleh kekuatan mengikat yang kuat. Danau bergelombang masih. Suara-suara di sekitarnya menghilang. Dunia sunyi, dunia sunyi. Selain Qin Yu di daerah kecil ini, semuanya masih ada. Lapisan kedua alam semesta berhasil. Di dunia ini, saya akhirnya dapat menampilkan keheningan waktu. Qin Yu juga memiliki sedikit kegembiraan di hatinya. Di alam semesta yang baru, Qin Yu adalah tuannya. Di bidang para dewa, Qin Yu tidak terkalahkan. Waktu masih. Keheningan waktu, yang saya tunjukkan berbeda dari keheningan waktu, yang ditampilkan oleh Raja Sura dan Paman. Wajah Qin Yu tersenyum. Waktu Qin Yu diam, menggunakan kekuatan waktu di alam semesta baru. Tidak ada gunanya menggunakan penindasan luar angkasa dari Raja Allah yang telah menyadari hukum ruang angkasa. Untuk alasan yang sama, penggunaan keheningan waktu tidak berpengaruh pada pangeran yang memahami keheningan waktu. Qin Yu sangat jelas. Apakah itu Jiang Yan, atau Raja Sura, Ratu Darah? Keheningan waktu, mereka hanya dapat bekerja untuk raja-raja lain seperti 8 Kaisar Suci, tetapi Jiang Yan, tetapi tidak dapat mengandalkan keheningan waktu untuk menyelesaikan Dewa Shuro. Karena mereka bertiga menyadari keheningan waktu. Memahami trik ini, tentu saja itu tidak efektif bagi mereka. Mereka tidak takut pada keheningan waktu yang berasal dari hukum waktu di alam semesta para dewa, tetapi mereka takut akan keheningan waktu saya. Hati Qin Yu lebih percaya diri. Setelah Anda menunjukkan keheningan waktu Anda, itu adalah Raja Sura dan Ratu Laut Darah yang tidak akan bisa bergerak. Raja Shuro dan Ratu Laut Darah tidak dapat menyelesaikan trik ini dengan mengandalkan pemahaman tentang aturan waktu. Mereka hanya bisa memaksanya untuk istirahat. Butuh banyak waktu untuk menembus kekuatan. Masa-masa itu sudah cukup bagi Qin Yu untuk membunuh mereka. Ratu Laut Darah dapat menjadi tubuh, tetapi di bawah waktu masih, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menjadi ontologi. Qin Yu tersenyum ringan, dan sekarang ia dapat menggunakan trik waktu masih. Kekuatan Qin Yu pasti akan melebihi Raja Shuro dan Ratu Laut Darah. Lihatlah para dewa. Saya takut Qin Yu cemburu, dan saya takut hanya ada Tianzun. Suara Jiang Li tiba-tiba terdengar di kejauhan. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi menoleh dan melihat bahwa di pantai Danau Neihu, Jiang Li Zeng berkumpul dengan beberapa orang seperti Qin Suang dan Qin Si. Qin Yu mengerti bahwa orang-orang itu adalah orang yang mereka cintai, saudara, dan teman mereka sendiri. Untuk melindungi orang yang dicintai dan teman, Anda perlu kekuatan yang cukup. Semakin kuat kekuatannya, semakin damai dan bahagia hari itu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 7 atau 8 tahun berlalu, tetapi bulu hitam masih tidak keluar selama retret. Setelah sekian lama, orang-orang di Zixuanfu tidak bisa tidak memperhatikan Gunung Tianzun. Banyak orang di Zixuanfu sering pergi ke pantai Danau Neihu untuk melihat tirai air. Lihatlah melalui tirai air untuk melihat situasi di Gunung Tianzun. Menurut waktu, Wan Min harus segera lahir di antara pegunungan Tianzun. Sebagai contoh, jumlah dewa di Zunsan saat ini jauh lebih sedikit daripada ketika Gunung Tianzun turun. Kedua kalajengking Sura dan Wang Jiang membunuh lebih dari 10 dewa. Saat ini, hanya ada selusin raja para dewa di sini. Jiang Fanxiong, kita tidak perlu membahas bagaimana cara bersaing untuk meterai rakyat Sentuyu berjalan ke sisi Jiang Fan dan bertanya suara para dewa. Sentuyu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Jiang Fan.
Terakhir kali Jiang Fan diminta melamar Shen Tuyu dan Zhou Huo untuk memperjuangkan jabatan tersebut. Dan juga membuat banyak rencana. Namun, kali ini, Jiang Fan tidak membahas Shen Tuyu dari awal hingga sekarang. Jiang Fanyu, yang duduk di samping dengan mata tertutup, membuka matanya. Saudaraku Shen Tu, kamu tidak perlu berkontribusi kali ini, hanya menontonnya dengan tenang. Jiang Fan tersenyum dan berkata bahwa senyum Jiang Fan tenang dan polos, tetapi nada polosnya mengandung keyakinan mutlak. Di mata Jiang Fan, segel Wan Min itu adalah tasnya. Saudaraku, sangat percaya diri Shen Tuyu tidak bisa menahan senyum pada Jiang Fan. Jiang Fan tersenyum misterius, dan tidak menjelaskan lebih lanjut, saudara Shen Tu, diam-diam menunggu orang-orang untuk mencetak. Jiang memandang perjalanan Ibu Lingbao di tengah ngarai. Orang-orang India, harus menjadi milikku. Suara hati Jiang Fan begitu tegas. Demi jutaan orang ini, berapa banyak dia meninggalkan Jiang. Agar bisa mendapatkan 100% orang, dia meninggalkan putrinya dan meninggalkan saudaranya. Qin Yu, yang mungkin adalah penolongnya didorong ke seberang. Semuanya untuk mendapatkan bantuan dari Thunder. Meninggalkan begitu banyak, meskipun hati Jiang Fan sedikit tidak mau, tetapi jika Jiang Fan memilih kembali, dia masih akan memilih. Karena Tianzun menembak. Itu sangat mudah. Mata Jiang Fan menyapu kaisar dan dewa di sekitarnya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Sebagian besar dewa-dewa ini memiliki keserakahan untuk rakyat. Saya ingin menjadi sebesar dewa para dewa tahun ini dan menjadi dewa baru. Untuk menjadi dewa baru, para dewa itu rela mengambil risiko. Kamu, orang tidak bisa menang, kata Jiang Fan lembut di dalam hatinya. Sang Ratu Darah berdiri dengan bangga di sudut ngarai, tidak peduli dewa manapun, Ratu Darah itu terlalu malas untuk peduli. Di dasar hutan, aku tidak tahu apakah kamu. Kaisar Antartika Duan Muyun berjalan sambil tersenyum. Duan Muyun juga memiliki ambisi untuk Wan Mini. Dalam pandangannya, sekarang Jiang Yan dan Sura tidak ada di sana, dia memiliki kemungkinan besar. Ratu Laut Darah memandang Duan Muyun dan tidak mengatakan apa-apa. Duan Muyun tidak melompat dari kelopak mata, dan tertawa 2 kali, lalu pensiun dengan sangat menarik. Namun, hati Duan Muyun akan mengingat Ratu Laut Darah ini, dan berani melakukannya padanya, setidaknya ada kekuatan yang cukup. Wan Min mencetak. Ratu Laut Darah memandangi Lingbao Mother Ding, dan ada secerca antisipasi di matanya. Senang, terakhir kali Anda menjadi Tianzun. Kali ini, seharusnya giliran saya. Itu 1 dekade sejak terakhir kali dicetak. Saat ini, jutaan segel rakyat di Lingbao Mother's Ding mungkin keluar, dan para dewa dan raja takut untuk menganggapnya enteng. Jika itu yang termudah, saya khawatir itu adalah Jiang Fan. Ada begitu banyak raja dewa di dalam Gunung Tianzun, dan di luar Gunung Tianzun, ada juga raja dewa yang menunggu dengan tenang. Jika aku menebaknya dengan baik, di antara 3 segel 10.000 menit ini harus berisi retret waktu terbanyak. Dewa Sura, Rovan, berdiri di atas kapal dan memandangi pintu masuk lorong yang diembos. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, keinginan terbesarnya untuk Rovan adalah menjadi dewa tertinggi. Seiring waktu berlalu, lebih dari 20 raja dewa di dalam Gunung Tianzun dan seorang raja dewa di luar Gunung Tianzun menunggu dengan tenang. Ketika itu sekitar setengah tahun di masa lalu. Itu sangat tiba-tiba, dan ada banyak petir menggedor keras, dan guntur terdengar di seluruh dunia. Apa yang terjadi? Keraguan Urarovan Sesura mendongak dan para dewa tersebar ke segala arah. Banyak dewa di Gunung Tianzun juga mendengar guntur. Misalnya, Duan Muyun, Jiang Xing dan sebagainya lebih dari selusin dewa, tetapi juga langsung keluar dari saluran bantuan, bahkan Jiang Fan juga keluar dari saluran bantuan. Oh, Luo Fanxiong. Jiang Fan, yang berjalan keluar dari lorong yang diembos itu, melihat Sura, Raja Sura, dan tersenyum dan menyapa. Jiang Fan tidak peduli tentang keberadaan Luo Fan. Luo Fan juga sedikit mengangguk kepada Jiang Fan Xiong, lihat guntur ini, dan kota berkabut memiliki awan berwarna-warni yang tak berujung di langit. Apakah ada Raja Dewa di kota berkabut ini? Pengetahuan Jiang Fan tentang para dewa juga langsung menemukan bahwa ada awan berwarna-warni di atas kota kabut, dan guntur dan kilat dipenuhi. Di langit di atas kota berkabut,
Raja Dewa yang baru lahir ini secara alami adalah kota berkabut. Jiang Fan berkata dengan sangat jelas, meskipun nadanya membosankan, tetapi hati Jiang Fan berkedut. Kekuatan kota berkabut ini terlalu kuat. Saat guntur perlahan-lahan menghilang di antara langit dan bumi, raja-raja para dewa juga siap memasuki saluran bantuan dan masuk ke Gunung Tianzun. Tetapi pada saat ini, seluruh dunia para dewa sekali lagi terdengar guntur yang tak terbatas. Ini. Banyak dewa tertegun. Butuh waktu lama bagi para dewa untuk melahirkan untuk sementara waktu, tapi sekarang. Tampaknya dewa lain lahir. Waktu ketika kedua dewa lahir hampir sama. Pada saat ini, bahkan hampir 10 dewa yang telah tinggal di Gunung Tianzun belum keluar satu persatu. Dua Raja Tuhan, dalam waktu singkat, sebenarnya ada dua Raja para dewa yang lahir, dari kelahiran para dewa hingga saat ini tampaknya menjadi yang pertama kalinya. Shen Tuyu juga berkata dengan takjub. Dua dewa yang lahir, yang pertama adalah kota berkabut, yang kedua. Ternyata kota yang baik. Wajah Duan Muyun menunjukkan keheranan, dan para dewa ini tiba-tiba menemukan kota Lei ada juga awan berwarna-warni tak berujung di langit. Saudara Zhou Huo, selamat, selamat. Duan Muyun segera berbalik dan tersenyum pada Zhou Huo. Wajah Zhou Huo juga sedikit terpana. Meskipun dia menunjukkan warna kejutan, dia segera menjabat tangannya kepada para dewa di sekitarnya, aku akan kembali dulu. Setelah Zhou Huo selesai berbicara, dia terlalu malas untuk membuang waktu, sebuah teleportasi langsung menghilang ke hadapan para dewa. Lei berada di tengah kota. Di antara halaman kecil yang tenang di Lei Pei Tianzun, Zhou Xian ada di sini saat ini. Haha, tunjukkan, bagus, bagus. Di masa lalu, Tianzun yang dingin dan kejam, tetapi pada saat itu penuh dengan sukacita, senyum bahagia. Zhou Xian tersenyum dan berdiri. Zhou Xian membuat tekad terakhir kali, untuk mundur, bukan untuk mencapai ranah Raja Allah. Saya tidak berharap untuk berlatih selama bertahun-tahun, tetapi benar-benar mencapai ranah Raja Allah. Namun, setelah keluar, Zhou Xian juga tahu bahwa dia telah mati di 4 raja kota. Zhou Xian tidak mengerti mengapa kakeknya tidak membunuh balas dendam Qin Yu. Kakek, itu Qin Yu. Oke, hukuman Guntur Tianzun menjangkau dan mencegah Zhou Xian. Selama masa Gunung Tianzun, kakek tidak bisa bebas untuk menembak. Lei Ping Tianzun sangat menyukai Zhou Xian. Di antara banyak anak-anak dari keluarga Zhou, favorit nyata Lei Biantian adalah Zhou Wulian dan Zhou Xian. Karena Zhou Xian adalah cucunya yang pertama, ketika Zhou Xian lahir, dia memberi Zhou Xian perangko dari banyak pemurnian yang melelahkan. Tanda itu dapat membantu Zhou Xian untuk melawan serangan kelas 1 Hong Meng Lingbao. Dari titik ini saja, kita dapat melihat bahwa Lei Xiantian menghormati rasa suka Zhou Xiang. Ayah, Zhou Huo masuk dari pintu halaman dan berteriak dengan penuh hormat begitu dia masuk, tetapi wajah Zhou Huo adalah sukacita. Lei Dianxian tersenyum dan mengangguk. Sekarang adalah waktu yang penting ketika Wan Min lahir. Kamu telah kembali, tapi tidak ada apa-apa. Ini adalah kematian Jiang Fan. Zhou Huo juga mengangguk. Lei Diao Tianzun harus ditembak secara pribadi. Siapa yang dapat memblokir hukuman Guntur Tianzun segel segelintir orang ini secara alami milik Jiang Fan. Kakek, ketika aku sampai di ranah Raja Tuhan, tampaknya masih ada satu orang yang menjadi Raja para Dewa. Itu ada di sisi lain kota berkabut. Kakek, tahukah kamu siapa itu? Tanya Zhou Xian, karena hampir sama dengan dirinya. Orang-orang, Zhou Xian masih memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Wajah Lei Pei Tianzun sedikit tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, itu adalah bulu hitam saudara lelaki Qin Yu. Bulu hitam. Zhou Xianxin tiba-tiba mengingatnya. Dia sangat jelas tentang urusan Qin Yu. Dia tahu bahwa bulu hitam sama dengan Qin Yu, dan dia secara bertahap berkembang dari dunia fana. Bahkan kecepatan budidaya cultivation burung bibrida Qin Yu sangat cepat. Zhou Xianxin tidak bisa membantu tetapi menambahkan arti. Lei Penang Tianzun tiba-tiba alis, sepertinya sudah merasakan sesuatu. Anjing laut rakyat akan dilahirkan, kata Lei bahwa dia ngeri. Apakah itu lahir? Zhou Huo dan Zhou Xian keduanya terkejut, segera, keduanya sombong dengan petir. Kemudian keduanya keluar dari halaman dan pergi ke Gunung Tianzun. Di Xuanfu Ungu,
danau di danau bagian dalam bergelombang dan bergoyang di tepi danau. Di atas tepi danau, 100 orang dari keluarga Qin duduk di sekitar meja secara acak, dan sekelompok orang masih tertawa dan berbicara satu sama lain, tetapi tiba-tiba. Ibu Limbao cerdas. Suara kejutan Qin Si terdengar, dan tiba-tiba 100 orang berbalik untuk melihat tirai air di udara pada saat yang sama. Semua orang berniat menatap mata dan menahan napas. Pertunjukan indah terakhir. Qin Yu tersenyum dengan teh dan menontonnya. Kali ini, para dewa kota berkabut tidak pergi, karena terakhir kali Jiang Yan bersumpah bahwa ia tidak akan lagi bersaing untuk meterai rakyat. Jiang Yan tidak pergi, Dewa Kematian Wang Zuoqiulin dan Yi Feng tidak pergi. Pada saat ini Qin Yu, Jiang Li, Hitam Yu, Jiang Yan, Zuoqiulin, Yi Feng, sekelompok dewa di kota kabut sedang menonton teh melalui tirai air. Suasana di kota berkabut santai, tetapi pada saat ini suasana Gunung Tianzun tegang. Kedua sosok itu muncul dari saluran bantuan Gunung Tianzun karena udara tipis, Kaisar Zhou Zhou dari barat laut dan Zhou Xian yang baru saja menjadi raja para dewa. Begitu keduanya muncul, mereka memperhatikan Dewa Sura, Rovan tidak jauh. Zhou Huo dan Zhou Xian saling memandang dengan senyum di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa Luo Fan, Raja Sura, telah ditakdirkan untuk gagal kali ini. Guntur dan hukuman harus ditembakkan. Siapa yang bisa menghentikannya? Wan Minyin bertekad untuk menjadi Jiang Fan. Dewa Shuro juga memperhatikan ayah dan anak itu, dan tidak bisa menahan tawa. Zhou Huo dan Zhou Xian keduanya memasuki lorong yang diembos secara langsung, dan keduanya berlari sangat cepat setelah memasuki bagian yang diembos tersebut. Bagian timbul ini juga sangat aneh dan tidak dapat diteleportasi atau terbang sama sekali. Secara eksplisit, setelah memasuki Gunung Tianzun, kamu akan jujur di sampingku dan Jiang Fan Xiong, jangan pergi untuk memperjuangkan segel rakyat, biarkan orang-orang bersaing untuk kebahagiaan untuk sementara waktu, tanya Zhou Huoyu. Bayi itu mengerti. Zhou Xian juga memiliki senyum di wajahnya. Ketika kakek menembak, para dewa yang mengira mereka akan mendapatkan meterai orang-orang, ekspresi seperti apa itu benar-benar menantikannya. Zhou Huo juga tertawa. Ayah dan anak itu berkata di mulut mereka, kecepatannya sedikit tidak memuaskan, dan mereka tiba-tiba mendobrak Gunung Tianzun. Ketika mereka memasuki Gunung Tianzun, kebetulan Kaisar Suci telah menunjukkan pembekuan ruang. Meskipun Zhou Huo dan ayah dan anak Zhou Xian berada di kaki Gunung Tianzun, mereka masih dapat melihat bahwa ada cahaya terang di pusat Gunung Tianzun. Jelas bahwa Limbao Ding telah menyala pada saat ini. Di antara ngarai, ada beberapa raja tersembunyi dari Ratu Laut Darah, kelumpuhan, dan beberapa dewa dari kekuasaan, dan ada lebih dari 10 raja dari 8 proto besar yang dipimpin oleh 8 kaisar agung. Ketika Ibu Limbao menyala, respons tercepat adalah 2. Fang. Wan Minyin mata Duan Muyun menyala, dan yang pertama naik ke langit, dan mungkin, Tang Lan mengikuti dengan cermat, ketiganya tidak segan-segan menghadap langsung ke tripod Ibu Limbao. Selain itu, ada juga sisi Huang Puyu dan Pu Taihong. Huang Puyu dan Pu Taihong melihat cahaya di atas perjalanan Ibu Limbao, dan tidak ragu untuk bergegas. Berjuang, bertarung. Jiang Fan masih berdiri dengan tenang di flat ngarai, hanya menatap Kaisar Suci dan bergegas untuk memperjuangkan meterai rakyat. Bahkan Jiang Fan menambahkan pasukan dan juga melakukan pembekuan ruang, yang membuat ruang itu semakin membek. Dalam tripod Ibu Limbao, cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit, dan cahaya keemasan baru saja muncul dari tripod Ibu Limbao, yang secara alami memancarkan momentum tanpa akhir yang merusak dunia. Merasakan momentum itu sendiri, itu lebih baik daripada pencetakan langit dan pencetakan pasca bumi. Tampaknya 8 kaisar besar juga tidak bersatu. Ayo bertarung dulu, bertarung untuk kedua kekalahan, dan aku akan menembak lagi. Ratu Laut Darah melihat pemandangan ini dengan tenang, dan dia tidak terburu-buru. Melihat Gunung Tianzun, tidak ada seorang pun di antara semua dewa yang bisa membuatnya takut. Selama 8 kaisar tidak bersatu dan bertarung satu sama lain dengan kedua belah pihak, lebih mudah bagi Ratu Darahnya untuk memenangkan segel rakyat. Cahaya keemasan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Duan Muyun bergoyang, dan yang pertama dekat dengan cahaya keemasan Duan Muyun memandang ke segel Wan Min, yang ada di depannya, dan matanya tidak bisa menahan panas. Kekuatan sumber cahaya, kepala langsung gelisah.
Tangan secara alami menutupi lapisan kekuatan sumber, Duan Muyun dengan satu tangan menjadi cakar, langsung ke cahaya keemasan untuk diraih. Duan Muyun hanya merasakan guncangan tajam di telapak tangannya, dan kemudian menjadi tenang. Duan Muyun hanya punya waktu untuk melihat telapak tangannya, itu adalah segel emas dengan 3 tulisan tangan yang sangat istimewa. Saya tidak tahu sama sekali, saya bisa melihat 3 tulisan tangan ini, dan kata-kata Wan Minyin secara alami muncul di pikiran saya. Duanmu saudara, hati-hati. Dewa mungkin tahu suara itu. Duan Muyun segera menjadi waspada, dan melihat tangan emas langsung meraih dirinya di tangannya. Duan Muyun segera melihatnya, tangan emas adalah tangan yang dibentuk oleh kekuatan keluarga Huangfu. Kakak Huangfu, 1.000.000 orang ini adalah milikku, dan kamu menyerah. Duan Muyun tersenyum dan berkata, seluruh orang bergegas menuju kaki Gunung Tianzun. Hei, kakak Duanmu, yang adalah Wan Minyin, sekarang masih sedikit lebih awal. Huang Puyu, Putai Hong hampir menindaklanjuti. Namukin dan Tang Lan juga mengejar Huang Puyu dan Putai Hong dari belakang. Saya melihat 5 aliran cahaya terbang ke arah kaki gunung. Setelah 5 aliran cahaya ini, para dewa yang berpengaruh, Raja Dunia yang tersembunyi, serta Jiangxing, Batu Giok Duanmu dan banyak penonton lainnya, juga dengan cepat mengejar masa lalu. Mau mengejarku? Ngebut saja 8 kaisar kita hampir sama. Dewa Duan Muyun memperhatikan bagian belakang Kaisar Yu, wajahnya tersenyum percaya diri. Kecepatan 8 Great Science hampir sama, dan Huang Puyu tidak bisa menyusulnya. Tetapi ketika Duan Muyun sedang terbang di pintu masuk saluran bantuan di kaki Gunung Tianzun, dia tiba-tiba menemukan ada 2 orang yang terbang di depannya. Duan Muyun langsung mengenalinya, Zhou Huo, buruk, baik Fan Jiang, sebenarnya mengirim orang-orang menghalangi saya di sini. Duan Muyun tiba-tiba memiliki hati yang kencang. Jiang Fan, Zhou Huo dan Shen Tuyu milik satu faksi. Duan Muyun dan Huang Fuyu semuanya dikenal. Baru saja Wan Min lahir, dan Jiang Fan bahkan tidak berjuang untuk itu. Duan Muyun bertanya-tanya, pada saat ini, aku melihat Zhou Huo terbang dari bawah, dan hatiku tiba-tiba mengerti. Zhou Huo, apakah kamu juga menghentikanku? Duan Muyun tahu suara dan teriakan. Zhou Huo bingung dengan suara amarah dan minuman ini. Zhou Huo dan Zhou Xian terbang kembali dari bawah untuk menonton adegan orang lain yang bersaing untuk rakyat. Tanpa diduga, saya bingung dengan kayu ini. Namun, reaksi Zhou Huo juga sangat cepat. Secara eksplisit, kita menghindari. Zhou Huo segera memberitahu Zhou Xian. Ya, ayah. Zhou Xian juga tahu arti ayahnya. Saya melihat Zhou Huo dan Zhou Xian menggali busur dan berbelok lurus untuk menghindari pembukaan. Ren Duan Muyun terus bergerak ke bawah dan tidak berhenti sama sekali. Hei, hati Duan Muyun bingung untuk sementara waktu, tetapi keraguan diragukan. Duan Muyun masih terbang di bawah. Zhou Huo dan Zhou Xian tiba-tiba melihat Jiang Fan dan Shen Tuyu, yang tidak terburu-buru saat ini. Zhou segera bergabung dengan Jiang Fan. Apakah aneh kalau Huang Puyu ini membiarkan Duan Muyun kehabisan? Jiang Fan berkata sambil tersenyum. Aku takut, baru saja Huang Puyu berpikir bahwa kita akan memblokir, jadi tidak ada tembakan nyata. Zhou memikirkannya, Jiang Fan juga mengangguk mendukung Zhou Huo. Pengetahuan Kaisar Huang tentang para dewa menemukan bahwa Zhou Huo terbang dari bawah, dan berpikir bahwa Zhou Huo akan menghalanginya. Saya tidak berharap Zhou Huo berhenti, tetapi untuk menghindarinya, awan kayu ini tidak akan berpikir bahwa terbang dengan terbang sangat mudah. Segera, hati Huang Fu tergerak. 100 kata cahaya emas melesat ke ujung awan kayu, setiap cahaya keemasan bisa menjadi sumber emas, kekuatan serangannya sangat menakjubkan. Bagaimanapun, awan kayu ini tidak akan membiarkan sumber emas ini menyerang. Kayu putih awan Duanmu bersinar, dan kekuatan cahaya membentuk lapisan pelindung di permukaan tubuh. Pada saat yang sama, awan kayu ini masih melayang dan menghindar dengan cepat, menghindari serangan cahaya keemasan. Bahkan jika ada 1 atau 2 serangan, dia masih bisa melawan dengan pertahanan. Tapi, cahaya keemasan yang dihindari oleh Duan Muyun tiba-tiba berubah menjadi 100 pita emas. 100 pita emas ini membentuk jaring emas besar. Astronomi mengambang baru saja berhenti di jalan menuju Duan Muyun. Ya, itu selir kekaisaran yang bagus. Duan Muyun melihat jaring emas ini dan menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri dengan terbang sendirian.
Jaring emas tidak bisa dipatahkan oleh serangan saja. Dan jika Anda ingin menghindarinya dari samping, tetapi kecepatan penerbangan seseorang, cara mendapatkan jaring emas terdiri dari kekuatan sumbernya. Duanmu berhenti tanpa henti. Kakak Huangfu, apakah kamu benar-benar memaksaku untuk menembakmu? Duanmu Yun tahu suara dan teriakan, dan segera ada lusinan cambuk cahaya putih langsung di tangan. Setiap cambuk cahaya penuh dengan panjang 100 meter dan lengan tebal. Lusinan cambuk cahaya putih segera dilarikan ke Kaisar. Dalam menghadapi langkah ini, Huang Puyu mengubah wajahnya, dan permukaan tubuh segera muncul sebagai topeng yang terdiri dari kekuatan asal emas. Seluruh orang juga dengan cepat bersembunyi. Tapi cambuk ringan panjangnya 100 meter, puluhan cambuk memompa bersama, bagaimana cara menghindarinya? Tanpa pandang bulu, pertarungan yang bagus. Huang Puyu seperti bersembunyi di kulit telur emas, membiarkan cambuk cahaya membanting. Serangkaian sumber cahaya-cahaya dan kekuatan asal emas terdengar, untungnya, kekuatan sumber emas lebih baik dalam pertahanan, menghadapi lusinan cambuk terus-menerus, hanya gumpalan darah dalam tubuh. Duanmu menutupi cambuknya yang ringan. Kakak Huangfu, apakah kamu ingin bertarung denganku? Duanmu Yun penuh percaya diri. Pada saat ini, para dewa di belakang mereka semua terbang. Kedua Raja Muqin dan Tanglan terbang ke sisi Duanmu Yun, dan Putai Hong juga terbang ke Duanmu Yun. Kaisar dan Dewa Suci lainnya terbang berkeliling untuk menonton permainan dengan tenang. Ratu berdarah yang berwajah dingin juga diam-diam berada di samping. Kaisar Suci di lapangan tidak tahu sama sekali bahwa Ratu Darah ini juga akan menjadi waktu diam. Bagaimanapun, Ratu Darah tidak pernah menunjukkan trik ini di depan mata mereka. Kakak Muqin dan Tanglan Meizi, sangat mudah untuk memeluk kalian berdua. Mudah bagiku untuk pergi. Duanmu Yun berkata bahwa kata Huang Yuyu. Alis Huang Fuyu dan Putai Hong sedikit berkerut. Mereka hanya memiliki 2 orang, tetapi Duanmu Yun memiliki 3 orang. Jiang Fan Xiong. Huang Fuyu memandang Jiang Fan, tetapi baru saja membuka mulutnya, Jiang Fan tersenyum dan berkata, kamu berjuang untuk kompetisi. Aku melihatnya, kamu tidak perlu melibatkan aku. Tidak ada yang bisa dikatakan ketika Huang Fuyu. Ini terlalu banyak, dan jelas bahwa saya tidak akan campur tangan. Raja-raja suci yang telah mengalami 2 pembunuhan Shuro dan Jiang Yan tidak mudah ditembak. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak melewatkan kesempatan terbaik. Hidup pertama. Huang Fuyu memandang Duanmu Yun dan memandang Tanglan dan Muqin berdiri di kedua sisi Duanmu Yun. Kontrol Tanglan adalah kekuatan atribut air. Muqin mengontrol kekuatan atribut kayu. Kedua orang ini adalah tipe orang yang pandai bertahan dan pandai terjebak. Kedua orang ini dapat dengan mudah menahan Huang Puyu dan Putai Hong. Duanmu saudara, ayo pergi, aku melihatmu pergi, aku tidak percaya. Kamu dapat dengan aman kembali ke kota cermin. Ingat, ada juga Dewa Sura di luar, kata Huang Fuyu sambil menghela nafas. Aku tidak perlu khawatir tentang saudaraku. Aku punya caraku sendiri. Duanmu Yun menyeringai dan segera melirik para dewa di sekitarnya. Akhirnya, dia tersenyum dan terbang ke kaki gunung. Duanmu Yun sangat bangga, meski begitu mudah untuk mengambil Wan Min Yin bisa pergi. Sangat mengecewakan bahwa aku bahkan tidak bertarung. Ratu Laut Darah berkata pada dirinya sendiri, dan Ratu Laut Darah, yang berada di sudut, akhirnya menembak pada saat ini. Dia melambaikan lengan bajunya secara langsung, dan gelombang air berwarna merah darah mengalir ke arah Duanmu Yun. Gelombang airnya sangat cepat, dan sekejap mata mengarah ke depan Duanmu Yun. Duanmu Yun hanya ingin memanggil kekuatan alam semesta, tetapi tiba-tiba dia tahu. Kecuali bahwa gelombang air berwarna merah darah dapat bergerak, aliran udara di sekitarnya tetap, dan bahkan gerakannya sendiri tidak dapat bergerak, kekuatan alam semesta terikat untuk bergerak. Waktu diam. Wajah Duanmu Yun berwarna putih, dan tidak ada jejak darah putih. Terima kasih Kak.